Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Farida. Gimana kabarnya hari ini Bu Mary? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan kabar Bu Farida? Alhamdulillah baik juga nih Bu. Senang loh bisa ngobrol sama Ibu hari ini di kegiatan kucing kita. Iya. Ibu, tadi katanya ada yang mau diobrolin mengenai kucing hari ini. Apa kali ini yang ingin Ibu ceritakan? Boleh? Jadi dalam obrolan singkat ini saya senang sekali. Terima kasih ya sudah dikasih waktu untuk bisa berbincang-bincang sama Bu Farida. Jadi saya ada cerita ini sebenarnya ada guru baru nih yang baru masuk di TK karena kemarin kan pendaftaran murid baru. Jadi karena banyaknya murid, jadi kami gurunya kan cuma berempat, jadi agak kewalahan gitu. Makanya kami mencari guru baru. Dan guru baru itu ada dan dia sudah berpengalaman, katanya sudah pernah mengajar di TK lain. Jadi pas dia daftar ya kami terima. Begitu Ibu. Tapi waktu di proses pembelajarannya tidak sesuai dengan pengalaman yang dia ceritakan. Begitu Ibu. Oke, berarti ini permasalahannya terkait guru baru yang dalam proses pembelajarannya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Seperti itu ya, Ibu ya? Iya, Bu. Oke, baik Ibu, ini izin kita ngobrolnya sekitar 10 sampai dengan 15 menit ke depan ya Ibu. Semoga Boleh. nanti di waktu yang tersedia kita bisa menemukan nih solusinya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya, iya, amin. Boleh dijelaskan Ibu situasi dan perasaan yang Ibu hadapi saat ini terkait dengan permasalahan yang sedang Ibu jalanin atau hadapi saat ini? Ya, jadi bukan saya merasa kecewa, cuman apa boleh buat. Tapi karena saya pikir dia sudah berpengalaman, sudah mampu menguasai kelas. Kalau berada di kelas, kita namanya aja anak TK, kan anak TK tuh gurunya bukan sembarangan guru. Jadi kalau guru SD, guru SMP mungkin nggak bisa ngajar di TK. Tapi kalau guru TK insya Allah bisa ngajar di SD. Tapi kalau guru SD, guru lain mungkin tidak bisa se kayak mana? Tidak semampu ya, karena jarang ada guru-guru yang mampu berada di sekolah TK. Jadi saya kecewa dan sedih karena kenapa? Uh, karena saya sudah melihatnya sudah dari bulan 7, 8, 9. Sudah berada 3 bulan tapi belum ada apa tuh keaktifan dalam kelas. Masih suasana kelasnya anaknya berantakan, maksudnya anaknya sibuk sendiri, gurunya sibuk sendiri. Jadi menurut saya pikir katanya sudah pengalaman, tapi kenapa tidak bisa mengontrol atau menguasai kelas? Itu, Bu. Oh, berarti rumit juga ya Bu permasalahannya terkait sama guru yang tidak bisa menguasai kelas ya Bu ya? Iya, tidak bisa menguasai kelas. Jadi kan kasihan tuh anak-anak. Anak-anak kalau kita tidak beri pengarahan ya pasti anaknya keluar. Kalau kita tidak ciptakan permainan-permainan yang menyenangkan, sudah pasti anaknya bosan. Apalagi kalau kita seperti ceramah, metode ceramah
tidak sesuai di sekolah TK. Tapi kalau metode bermain atau eksperimen atau yang melakukan seperti gerak-gerak kinestetik itu pasti sangat senang tuh bagi anak-anak. Begitu, Ibu. Hmm, baik, Ibu. Nah, menurut analisis Ibu, penyebab guru tersebut tidak bisa menguasai kelas itu kenapa ya, Bu? Begini, kemarin kan ada saya tegur juga, saya tegur kan, saya tanya kenapa ya anaknya bisa main di luar, Bu? Katanya dia apa tuh? Saya nggak pernah ngajar seperti ini. Kalau di sana nggak ada, maksudnya di sini bukan kita kan buat RPPH tuh modul ajar. Jadi apa yang kita lakukan kita tahu. Kemudian lagunya kita tahu sesuai dengan topik yang akan kita ajarkan besok. Jadi kita udah ada persiapan. Jadi bu guru sebelum pulang tuh buat dulu RPPH-nya, lagunya apa, alat peraganya apa. Jadi kita udah siap. Kalau kitanya misalnya pun nggak tahu bisa lihat di YouTube. Tapi masih seperti itu lagi, tidak ada perubahan. Begitu. Oh, baik, baik, baik. Nah, menurut Ibu, skala dari 1 sampai 10 yang bisa Ibu berikan untuk proses pembelajaran Ibu guru yang tersebut, itu berapa, Bu? 5 paling ya. Cocoknya 5 itu Bu, emang jauh sekali ketinggalan. Hmm, uh, apa yang diinginkan atau guru seperti apa yang Ibu inginkan? Ya, sudah tentu saya menginginkan kan guru yang menarik bagi anak-anak, bukan masalah kecantikannya, tapi metode mengajarnya di kelas. Metode maksudnya menguasai bahan, menguasai lagu-lagu, kemudian aktif. Jadi kalau misalnya oh anaknya pada lari-lari nih, oh nggak dengar saya nih kalau saya jelaskan tentang apa ini, misalnya belajar apa dia tidak fokus, oh saya akan menarik dengan ice breaking nih, kayak mana cara, saya mau gurunya yang aktif yang bisa berteman bersama anak-anak, jangan berteman sama satu anak, semua anak di dalam kelas, itu guru yang saya inginkan loh Bu. Selain aktif, ada lagi yang Ibu inginkan? Ya, selain aktif saya juga menginginkan itu gurunya harus ada persiapan seperti yang saya bilang tadi, yaitu kan menyusun modul ajar, apa yang harus dilakukan. Berarti kalau senamnya nih seperti sekarang kan topiknya kami uh, alam sekitar. Jadi topiknya itu tentang tanaman. Yaitu kami pilih sayuran. Hari ini itu tadi kami belajar tentang buncis. Jadi setidaknya berarti kalau kita buncis, berarti apa nih lagu yang cocok untuk buncis nih? Atau tepuk-tepuk sayur nih. Kemudian senamnya senam sayur. Kalau bisa kita semuanya sayur. Kemudian kalau bisa tuh sayurnya yang asli dibawa, jangan gambarnya aja. Mungkin di waktu tugasnya nanti baru boleh yang menggambar. Tapi kalau yang sayurnya lebih bagus beli aja. Jadi kita sudah siap semua untuk tampil untuk besok. Jadi kita sudah fresh, sudah siap. Tapi kalau tanpa ada modul ajar, kita mungkin nggak tahu mau bilang apa sama anak-anak, mau ngapain ini ya. Jadi anak-anak pun ya sibuk sendiri jadinya. Jadi gurunya harus siap dengan modul ajarnya. Begitu, Bu. Oke, baik. Berarti yang saya tangkap tadi, persiapan di awalnya harus ada, harus matang gitu ya, Bu. Terus Iya, saat pelaksanaannya juga harus mengikuti dengan kebutuhan siswa, harus bisa menguasai iya, kelas. Seperti itu ya, Bu ya? iya. Iya, Bu. Oke, baik. Nah, apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat? Mungkin dalam waktu dekat ini, Bu, kan saya akan berbicara lagi dengan ibu tersebut dan saya akan memberi pengarahan, bimbingan bahwa kita itu harus jadi idola bagi anak-anak di dalam kelas
dan seorang guru tuh harus mempersiapkan modul ajar, kemudian ice breaking, lagu-lagunya, tentang keyakinan kelasnya, budaya positif, pokoknya yang menarik bagi anak dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang pertama sekali harus kita kuasai kelas. Nah, nanti kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan nanti supaya ibunya tuh mau ikut pelatihan begitu. Nanti kalau ada metode-metode atau alat peraga yang baru di YouTube boleh dicontohin. Nah, begitu Ibu. Wah, menarik sekali nih Bu. Berarti tadi udah ada ngikuti pelatihan, kemudian belajar secara mandiri ya Bu ya. Iya, Kemudian belajar secara mandiri. persiapan di awal, baik itu ice breaking, kemudian modul ajarnya. Mungkin ada hal lain lagi Bu yang mungkin bisa untuk menambah uh, guru tersebut biar semakin bisa menguasai kelas gitu Ibu. Mungkin yang perlu ditambahkan, guru itu sebaiknya seringlah berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya, oh saya nggak tahu nih lagunya kayak mana caranya, bertanyalah sama teman yang di kelas samping. Jadi kayak mana kita belajar iramanya. Jadi besok kita udah siap tampil. Kalau kita malu bertanya, jadi hasilnya tidak memuaskan di kelas. Jadi kita jangan malu bertanya, jangan malu berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sekolah. Begitu, Ibu. Oke, menarik sekali Ibu. Berarti tambahannya kolaborasinya ini diaktifkan lagi ya kan Ibu? Iya. Rencananya bagus sekali ini Ibu. Itu kapan akan Ibu lakukan Bu? Rencananya ya minggu depan insya Allah kita selesaikan modul ajar ini dulu. Mungkin minggu depan saya akan melakukannya untuk berdialog dengan guru tersebut. Oke, baik. Nah, kalaulah perencanaan-perencanaan yang sudah Ibu buat dari peningkatannya itu dari skala yang tadinya awalnya Ibu bilang 5, setelah Ibu sudah rencanakan hal tersebut, peningkatannya itu bakal sejauh apa Ibu? Saya tidak muluk-muluk ya Bu, keinginan harus sampai 10, tapi seandainya di tingkat 9 aja saya sudah syukur sekali, sudah sangat alhamdulillah sekali kalau di angka 9. Begitu Ibu. Masya Allah. Nah, Ibu, semoga tadi yang Ibu sampaikan rencananya bisa berjalan. Nah, tapi dalam proses perjalanannya ini Ibu, pasti kan kita butuh dukungan gitu kan untuk mensukseskan rencana yang sudah Ibu siapkan, baik tadi itu pelatihan-pelatihan, kemudian sering melakukan kolaborasi, persiapan di awal. Nah, mungkin Ibu perlu dukungan dari pihak internal atau eksternal. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi Ibu? Kalau dari internal mungkin dari diri dia sendiri ya, kemauan dari guru tersebut dia ingin berhasil atau tidak dia. Dia ingin seperti guru seperti apa, berarti harus ada dari dalam diri dia sendiri. Kalau dari luar mungkin dari kami, teman-teman gurunya, dari kepala sekolah kami tetap mendukung supaya dia terus berkarya, terus mencari ide-ide kreatif dalam proses belajar mengajar di kelas. Wah, keren sekali nih Bu. Berarti kan dari proses tersebut bukan hanya guru tersebut aja yang mendapatkan pengalaman ya Ibu, tetapi juga guru yang lain juga bisa ikut mendapatkan ide yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Iya. Ada hal lain yang ingin Ibu ceritakan? Kayaknya sudah cukup ya Bu, saya sudah puas dengan apa yang ingin saya lakukan nanti berkat dari motivasi Ibu tadi, dukungan Ibu. Wah, luar biasa sekali nih Bu. Sebenarnya Ibu secara tidak langsung sudah menjawab loh Ibu solusi yang dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi. Nah, Iya, Ibu iya, terakhir nih dari ya. obrolan singkat kita tadi yang 10 atau sekitar 15 menit, apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah saya sudah mendapatkan ide-ide yang tadinya saya tidak berpikir ya. Tadinya saya sudah apa yang harus saya lakukan ya, tapi dari hasil coaching malam ini saya mendapatkan ide-ide yang kreatif. Saya ingin berusaha untuk
mewujudkan saya ingin gurunya yang aktif seperti yang kita inginkan di sekolah. Oke, baik. Jadi perasaannya bagaimana nih Bu? Tadi kan awalnya agak ada gelisah, sekarang seperti apa? Alhamdulillah sekarang udah senang karena sudah mendapat jawabannya. Berarti saya harus melakukan segera tindakan-tindakan yang baik untuk dilakukan dalam dialog saya sama guru yang baru tersebut. Oke, terima kasih loh Ibu. Saya jadi penasaran sekali dengan tindak lanjut Ibu nanti bersama dengan rekan-rekan guru yang lain untuk progres kucing kita hari ini Ibu. Nanti izin saya Ya, mungkin kita ngobrol lagi ya Bu ya, melihat apakah progres oke. yang Ibu sampaikan tadi itu sejauh mana keberhasilannya. Boleh Ibu? Boleh, dengan senang hati loh Bu Farida. Masya Allah. Kalau begitu Ibu, kita sudah di penghujung. Sukses sekali, sukses selalu buat Ibu, sehat terus. Ya, Uh, amin. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, Ibu. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Farida ya. Waalaikumsalam. Sama-sama.